situasi update Pak, apakah saat ini sudah padam? Bagaimana Pak kondisinya Pak? Untuk situasi terakhir yang di kawasan Pertamina sudah padam. Jadi kita hanya penuntasan untuk pendinginannya untuk memastikan tidak ada lagi titik-titik panas yang memungkinkan terjadi penyalaan kembali. Sedangkan yang masih ada penyalaan dan sudah proses pemadaman aktivitas yang di permukiman. Jadi seperti itu. Untuk jumlah total personil kita 255 orang dengan 51 unit kendaraan pemadam kebakaran berbagai jenis, termasuk unit penyelamatan juga itu kita kirim dari 5 wilayah. Jadi kita selalu bekerja gabungan 5 wilayah termasuk kantor dinas. Baik, kesulitan yang dihadapi oleh pemadam apa saja? Untuk kesulitan terutama sumber air Pak, karena untuk yang di Pelumpang pun sumber air relatif jauh. Jadi kita harus merangkai unit ke unit itu bersambung secara relay. Itu salah satu kendala awal kenapa kita agak lambat. Termasuk yang juga di pemukiman itu ditambah akses jalannya sempit, jadi kita untuk membuat manuver untuk mengatur rangkaian sumber air agak kesulitan. Pak, baik ini kan menyambar ke pemukiman warga Pak. Ada berapa puluhan atau ratusan rumah Pak? Dan berapa RT atau RW Pak? Untuk jumlah rumah sementara kita belum bisa hitung Pak, karena kita fokus masih pemadamannya, jadi kita belum mulai pendataan Pak. Jadi kita masih fokus pemadaman dulu. Tadi Jumlah korban menurut data terakhir yang kita dapat sih untuk meninggal itu 15 orang dewasa dan 2 anak-anak. Untuk jumlah korban luka 1 anak dan dewasa 49, total 50 orang. Itu berdasarkan data yang kita hitung dari korban meninggal dan dibawa ambulan, dibawa kemananya kita memang nggak monitor lanjut. Jadi kita hitung yang kita tahu saja, yang kita terima dan kita tahu untuk data korban kita itu. Tadi untuk warga apakah kooperatif tadi untuk ketika pemadaman? Untuk warga ya relatif lah, karena memang mereka juga panik. Biasanya memang ada gesekan tapi nggak terlalu menyulitkan lah. Setelah kita setting ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Pak, ini kan mobil pemadam banyak difokuskan di sini Pak. Yang di area depo Pertamina sendiri dipadamkan oleh Damkar Jakarta atau deponya sendiri Pak milik Pertamina? Dari kita Pak, dari pemadam Jakarta. Berarti semuanya yang padamin Damkar Jakarta ya Pak? Sementara yang kita terima datanya seperti itu Pak. Untuk yang dari Pertamina apakah mereka sudah pemadaman awal, saya belum dapat beritanya. Kita hanya berdasarkan data yang dari laporan dari anggota saya. Artinya tadi itu warga semua apa ada dari itu juga bekerja di depo Pertamina? Sementara sih Pak dari warga Pak, karena diambil dari permukiman untuk yang korban. Pak, artinya tadi unit pemadam juga masuk ke area Pertamina Pak ya tadi Pak? Harus masuk, kita dapat masuk. Kalau nggak masuk kita nggak bisa jangkau untuk pendinginan TKP. Karena fokus kita adalah pendinginan. Untuk bahan bakar yang terbakar tuh biasanya secara sistem bisa di stop. Jadi kita hanya memadamkan supaya mendinginkan supaya radiasi panasnya nggak menyambar lebih jauh ke permukiman. Seperti itu. Jadi tangki Pertaminanya ya ada berapa banyak Pak? Itu cuma 1 doang atau apanya berapa itu? tangki Pertamina? Sementara sih kayaknya 1 deh Bu. Cuma saya kembali lagi ini kita belum data lagi, belum data ulang tuh. Data awal sih tadi 1 saja. Rumah-rumah yang cairan khusus yang digunakan untuk pemadaman apa? Terus sebenarnya tadi belum, kita nggak pakai. Karena itu jadi dari sistem itu bahan bakar yang dari pipa atau tank yang terbakar bisa di stop. Jadi kita memadamkan, mendinginkan sisa. Yang utama adalah mendinginkan supaya nggak ada radiasi panas yang bisa menyebabkan kebakaran di lokasi permukiman warga. bangunan yang terbakar tadi Pak seperti apa Pak? Apakah itu membuat api juga semakin besar atau merembet atau bagaimana? Semi permanen juga. Biasanya kalau radiasi mereka nyala dulu yang memang paling rentan, dia bisa nyala berbarengan, bisa langsung besar kalau radiasi. Berarti tadi yang terbakar di bangunannya semi permanen berarti Pak? Sepertinya seperti itu. Baik. Unit kita nggak tahu juga, yang awal itu kita nggak lihat, biasanya seperti itu. Jadi bahan-bahan seperti triplek yang relatif rentan, apabila panas dia bisa secara berbarengan itu nyala, jadi langsung besar. Udah terbakar berarti Pak? Udah terbakar ya. Unit LUV tadi diturunkan Pak? Gimana? Unit LUV. LUV
sepertinya bukan peruntukannya bukan untuk itu LUV ya. Kebetulan dari kabit penyelamat yang punya LUV Tidak diturunkan berarti Pak ya? ya diturunkan. Pak, kondisi petugas saat ini seperti apa Pak? Dipastikan aman atau tidak ada korban? Alhamdulillah dari laporan ya nggak ada yang cedera dan mudah-mudahan memang nggak ada. Karena dari laporan belum ada. Cuman ya untuk paling ya kelelahan kita lagi mengatur untuk rotasi supaya ada pergantian. Walaupun tadi sewaktu operasi biasanya mereka sudah bergantian, tapi kita lagi ngatur lagi. Saya dengar terakhir lagi mendata warga asrama kita yang memang bisa dikerahkan kemari untuk mengganti teman-teman yang Oke, artinya ada pengerahan dari asrama Pak ya? Dari Ada. anggota yang di luar piket berarti Pak ya? yang nggak piket kita coba kerahkan. Kan banyak ada yang warga yang tinggal di asrama dan kita upayakan untuk didorong untuk mengganti teman-teman yang udah relatif Kelelahan. jam 8 sampai jam sekarang ini masih bekerja. Perkiraannya berapa personil Pak? Yang akan Gimana? Perkiraannya berapa personil akan ditambah Pak? Belum dapat, Pak, belum dapat. Oke, terima Kita kasih beri Pak. minta yang di asrama untuk mengkoordinir. Siap. Prediksi selesai pendinginannya? kira-kira Kalau pendinginan kita nggak bisa prediksi, Mbak. Jadi kita yang sesuai dengan kondisi, benar kita yakin sudah nggak ada risiko penyalaan kembali, baru kita berhenti. Itu yang di permukiman juga seperti itu. Jangan sampai bara-bara kita tinggalkan nanti nyala lagi. Dan juga yang di permukiman kan kita sambil mencari untuk apabila mungkin ada korban lagi, mudah-mudahan nggak ada korban. Tapi ya kita tetap upayakan untuk menyisir lokasi apabila mungkin ada korban.